Pak Maman adalah seorang pria sederhana yang merantau dari desa untuk mencari peruntungan di kota. 5 bulan lalu, ia memutuskan untuk membuka usaha mie ayam di sebuah kawasan ramai di pinggiran kota. Dengan resep turun-temurun dari ibunya yang dahulu juga seorang penjual mie ayam di desanya, Pak Maman menyajikan mie ayam yang berbeda dari kebanyakan. Kuah gurih khas rempah, irisan ayam manis gurih, dan sambal pedas nikmat menjadi kekuatan utamanya. Tak butuh waktu lama, warung kecil Pak Maman yang berkapasitas 10 meja itu selalu penuh dari pagi hingga sore. Pembeli berdatangan dari berbagai penjuru. Bahkan ada yang rela mengantri hingga setengah jam hanya untuk menikmati semangkuk mie ayam milik Pak Maman. Namun, kesuksesan itu tak selalu disambut dengan kebahagiaan dari semua pihak. Beberapa meter dari warung Pak Maman, berdiri warung mie ayam milik Pak Parno, pedagang lama yang sudah lebih dari 8 tahun berjualan di kawasan itu. Sejak kedatangan Pak Maman, penghasilannya menurun drastis. Pelanggan yang dulunya setia, kini lebih memilih warung baru itu. Rasa iri mulai tumbuh di hati Pak Parno. Mula-mula hanya tatapan sinis, lalu berlanjut dengan gunjingan ke sesama pedagang. Lama-lama, gosip bahwa Pak Maman menggunakan penglaris mulai menyebar. Pada bulan ke-6, hal-hal aneh mulai terjadi di warung Pak Maman. Suatu pagi, ketika Pak Maman baru membuka warungnya, ia menemukan tanah kuburan berserakan di depan pintu warung. Tanah itu basah, berbau amis dan bercampur dengan bunga melati. Ia sempat berpikir itu hanya ulah orang iseng. Namun, keesokan harinya, di pojok ruangan makan, ia menemukan sepotong kain putih kusam yang sudah berlumuran tanah dan berbau busuk seperti kain kafan. Pak Maman mulai resah. Ia mencoba tetap tenang dan membersihkan semua hal-hal aneh itu sendirian. Tapi gangguan tidak berhenti. Di dapur, tempat ia memasak dan meracik mie, muncul belatung di baskom tempat mencuci ayam. Tak hanya itu, ia sering mencium bau darah yang menyengat, meski semua bahan dalam keadaan segar dan bersih. Ketika para pelanggan mulai mencium aroma tak sedap saat makan, banyak dari mereka memutuskan pergi sebelum menghabiskan pesanan. Tak lama, warung Pak Maman yang tadinya selalu penuh mulai sepi. "Hati-hati loh," katanya warung itu pakai penglaris. Bisik seorang ibu-ibu ke temannya. Gosip itu menyebar cepat. Tak ada yang mau makan di tempat yang katanya dihuni makhluk halus. Padahal, Pak Maman sama sekali tak pernah berpikiran untuk memakai hal-hal semacam itu. Dalam keputusasaannya, Pak Maman memutuskan mendatangi seorang ustadz bernama Ustadz Ghazali yang dikenal bisa membantu orang-orang dengan gangguan gaib. Ia menceritakan semuanya dari awal. Ustadz Ghazali mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Pak Maman, ini bukan karena Bapak salah, tapi ada yang memang ingin menjatuhkan Bapak. Mari kita ruqyah tempat ini." Malam itu, ruqyah dilakukan. Bacaan ayat-ayat suci menggema di dalam warung. Seiring doa-doa dipanjatkan, lampu warung tiba-tiba berkedip. Aroma busuk menyengat muncul dari dapur. Dari dinding bagian belakang terdengar suara tangisan dan tawa bersamaan. Pak Maman gemetar. Ustadz Ghazali tetap tenang, terus melanjutkan doa hingga suara itu perlahan menghilang. "Insya Allah tempat ini sudah bersih, tapi tetap jaga ibadah dan jangan putus berdoa," kata Ustadz Ghazali. Esok harinya, suasana warung terasa berbeda. Terang, lebih hangat. Bau-bau aneh sudah tidak ada. Kain kafan dan tanah kuburan tak pernah muncul lagi. Mulut ke mulut kembali bekerja. Seorang pelanggan setia Pak Maman yang dulu sempat pindah ke warung Pak Parno bercerita pada teman-temannya, "Waktu aku makan di tempat Pak Parno, rasanya enak banget. Tapi pas dibungkus,
Dimakan di rumah rasanya hambar, kayak mie basi. Tapi kalau di tempat Pak Maman, dibungkus pun tetap enak. Cerita itu menyebar, pelanggan mulai berdatangan lagi ke warung Pak Maman. Perlahan, tempat itu kembali ramai seperti semula. Tak lama kemudian, kabar tak sedap datang dari warung sebelah. Pak Parno jatuh sakit. Serangan stroke membuat tubuhnya lumpuh sebelah. Warungnya tutup dan tak pernah buka lagi. Beberapa tetangga berbisik bahwa penyakit itu datang karena ulahnya sendiri yang bermain dengan hal-hal gaib. Pak Maman hanya tersenyum pahit ketika mendengarnya. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Yang ia tahu, rezeki sudah ada yang mengatur. Dan selama ia jujur dan terus berdoa, semua akan kembali seperti semula. Di tempat kalian ada kejadian seperti ini? Ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Salam waktu surup.